Lanjutnya perwujudan nilai-nilai Pancasila di masa Orde Lama, yaitu sekitar tahun 1959 sampai 1966. Pada periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu adalah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno dengan atau karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara, tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet, sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap UUD NRI tersebut. Di antara penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut, di antaranya satu, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 Romawi tahun 1963 yang menyebabkan kekuasaan presiden semakin besar dan tidak terbatas. Yang kedua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960 tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Yang ketiga, Presiden membentuk MPRS dan anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh Presiden. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini tentunya menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet, serta mengganti dasar negara Pancasila dengan paham komunis. Namun, pemberontakan ini dapat digagalkan dengan adanya pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI, kedudukan Presiden Soekarno sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia secara sedikit demi sedikit kekuasaannya mulai berkurang. Bahkan Presiden Soekarno lengser dari jabatannya sebagai presiden dengan dikeluarkannya TAP MPRS nomor 9 Romawi garing MPRS garing 1966 pada tanggal 20 Februari 1967 yang menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Jenderal Soeharto. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya yang diselenggarakan tanggal 7 Maret 1967 yang dituangkan dalam TAP MPR nomor Ek 3 Romawi MPRS 1967, yakni mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto ini dikenal dengan era baru dalam pemerintahan yang biasa kita kenal dengan masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pembangunan mulai dilaksanakan secara bertahap. Namun, sayangnya kebebasan masyarakat selalu dibatasi oleh pemerintah. Setiap kegiatan masyarakat selalu diawasi dan dikontrol ketat oleh pemerintah. Sehingga pada tahun 1998, mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang menyebabkan kekuasaan Presiden Soeharto atau kekuasaan Orde Baru tumbang secara perlahan. Hal tersebut dilakukan atau dibuktikan dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.
Dari tantangan dan rintangan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, tentunya kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Cita-cita bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 harus selalu menjadi semangat bagi kita semua untuk mencapainya. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan komitmen bersama seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di segala aspek kehidupan. Materi pelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian. Bapak berpesan kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.